Pagi hari ini saya ingin share tentang problem solving attitude. Di dalam Mazmur 144 ayat yang pertama, dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Salah satu keahlian hidup yang harus bisa dimiliki oleh semua orang adalah kemampuan problem solving atau menyelesaikan masalah. Sejak kecil, anak-anak itu harus dilatih berpikir, menganalisa, dan memikirkan solusi yang mereka bisa lakukan ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup sehari-hari. Itulah yang membuat seorang manusia jadi lebih dewasa dan belajar lebih bijaksana. Saya percaya bahwa jalan hidup yang tidak mudah itu membuat manusia jadi lebih tabah, lebih kuat, dan lebih mengandalkan Tuhan. Banyak orang yang dari kecil itu menghadapi jalan hidup yang tidak mudah. Mereka harus berjuang dengan hidup mereka. Dari kecil mereka sudah susah. Tapi kita belajar bahwa orang-orang yang hari ini sukses, itu mereka mulai dari kesulitan-kesulitan hidup yang luar biasa di masa lalu. Oleh karena itu, anak-anak kita juga harus diajar dari sekarang, dari sejak dini, supaya mereka jangan terlalu mudah. Mau apapun yang mereka mau kita berikan. Saya perhatikan beberapa orang tua begitu memanjakan anak-anak mereka sehingga apapun yang anaknya minta dituruti. Ada anak yang sampai menangis, ngamuk-ngamuk, tidur di lantai ketika orang tuanya tidak memberikan apa yang ia inginkan. Saya ingin berkata bahwa kemudahan-kemudahan dalam hidup tidak membangun mental juara. Seorang anak harus dilatih untuk mengerti bahwa hidup itu tidak mudah. Ada harga yang mereka harus bayar, ada upaya. Bukannya Tuhan itu senang membuat manusia susah. Kenapa kok Tuhan izinkan kita ngalamin masalah? Bukan karena Tuhan senang bikin manusia susah. Tapi sadarkah Anda bahwa setiap tantangan hidup itu yang membuat iman kita bertumbuh? Roma 5 ayat yang ketiga, Rasul Paulus berkata begini, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dari masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, dari kesulitan-kesulitan hidup, kita jadi belajar untuk berpikir keras, berjuang, memikirkan jalan keluar. Dan kita harus sadari bahwa hari ini kita jadi lebih kuat karena tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita setiap hari. Ada dua macam mentalitas yang saya ingin share di akhir message ini. Ada orang-orang yang punya fighter mentality, tapi juga ada yang punya victim mentality. Daud, kita belajar bahwa masa kecilnya tidak mudah. Daud itu punya ayah yang pilih kasih terhadap dirinya. Ketika Nabi Samuel ingin mengurapi salah satu dari anak-anak Isai, ayahnya Daud, Daud tidak dipanggil untuk bertemu dengan Nabi Samuel sampai Nabi Samuel berkata, ini sajakah anak-anakmu? Kemudian Daud ketemu Raja Saul ketika Goliat datang dan menghina bangsa Israel. Ketika Daud datang kepada Raja Saul dan ingin membantu, Raja Saul malah meremehkan Daud dengan berkata, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang ia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Bahkan oleh Goliat, orang-orang Filistin, dalam 1 Samuel 17:42, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Bayangkan, Daud tidak diperhitungkan ayahnya, Daud dipandang rendah oleh rajanya, dan dia bahkan dihina oleh musuhnya. Tapi Daud bukanlah orang yang punya victim mentality. Daud tidak jadi lemah. Daud berkata kepada Saul di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-34,
Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Daud itu punya iman yang luar biasa karena dia bertumbuh di padang gurun menghadapi kesulitan hidup yang luar biasa. Dia biasa menghadapi tantangan hidup. Bayangkan, dia berkata dia biasa menggembalakan kambing domba. Dan dia biasa menghadapi beruang, harimau, singa, dihajar olehnya. Bahkan di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-37, Daud berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan Filistin itu." Daud berjuang di padang gurun dengan Tuhan. Disitulah iman Daud bertumbuh. Daud dilatih untuk menghadapi kesulitan hidup yang luar biasa. Bayangkan, dia harus melindungi kambing dombanya. Tapi di situ ternyata Daud mengalami Tuhan. Makanya Daud bisa berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Di dalam hidup ini, belajarlah untuk punya fighter mentality. Ketika menghadapi masalah, yang pertama, jangan mudah menyerah. Yang kedua, jangan selalu menyalahkan orang lain. Victim mentality itu ketika punya masalah selalu menuduh, ini gara-gara kamu, ini gara-gara dia, ini gara-gara mereka. Tapi milikilah fighter mentality. Apa itu? Mari hadapi masalahmu. Engkau mampu menghadapinya bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Setiap kali ada masalah, saya perhatikan kecenderungan manusia itu selalu cari tempat curhat. Konseling sama pendeta, konseling sama temannya, konseling curhat-curhat sama orang-orang di sekitarnya. Padahal belum tentu orang yang Anda ceritakan masalahmu itu mengerti masalahmu. Yang kedua, belum tentu orang itu bisa memberikan nasihat yang terbaik untuk hidupmu. Yang ketiga, yang lebih parah, belum tentu orang yang kamu jadikan tempat cerita itu peduli akan hidupmu. Siapakah yang paling mengasihi kita selain daripada Tuhan? Mari setiap kali ada masalah, miliki fighter mentality. Be a problem solver. Hadapi bersama dengan Tuhan. Gimana caranya? Kalau ada masalah, yang pertama-tama tuh lari sama Tuhan. Berdoalah, minta hikmat sama Tuhan. Dialah yang melatih tangan kita untuk berperang. Yang kedua, minta pertolongan Tuhan agar masalahmu selesai. Percayalah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Karena kita punya Tuhan yang setia dan adil yang pasti akan memberikan kita jalan keluar. Saya berdoa agar hidupmu berkemenangan. Jadikanlah Tuhan tempat pelarian. Live a better life.